Aku dihina mertua sebagai orang yang cuma numpang hidup. Suamiku membela adik iparnya yang menuntut pesta mewah. Padahal mereka tak tahu, akulah pemilik semua yang mereka nikmati. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Tiara menatap cermin di ruang tamu, merasakan sakit yang menjalar dari ujung kepala hingga ke pergelangan kaki. Ia baru saja mendengar Burina, mertuanya, menyinggungnya dengan nada merendahkan. Tiara, kau ini cuma numpang hidup. Rumah ini bukan milikmu. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam, bukan karena belum pernah didengar sebelumnya, tapi karena kali ini diucapkan di depan Rizal, suaminya, dan Sabrina, adik iparnya, yang tampak menunggu persetujuan Rizal. Rizal, dengan wajah setengah bingung dan setengah tersenyum, hanya menepuk bahu Sabrina dan berkata, "Ya sudah, kita bisa pikirkan pestanya. Lagi pula, siapa yang keberatan? Tiara kan paham kalau itu permintaan adikku." Tiara menelan ludah, menahan ledakan kemarahan yang ingin meletup begitu saja. Hatinya tersayat, bukan karena Rizal menolak dirinya, tapi karena ia sadar betapa selama ini kontribusinya diabaikan, disamakan dengan numpang hidup. Sabrina mencondongkan tubuh dengan sikap manja, menatap Tiara dan berkata, "Kak, masa sih kau mau melarang aku? Hanya 25 juta saja untuk pestaku. Kan aku nggak berlebihan." Nada bicara Sabrina terdengar manja, tapi bagi Tiara, itu adalah penghinaan terselubung, seolah segala pengorbanannya selama ini tidak ada artinya. Lalu Sabrina menepuk bahu Rizal, menambahkan, "Mas, kan aku cuma minta yang wajar. Kak Tiara pasti bisa mengerti." Tiara menarik napas dalam-dalam, menatap jendela untuk menenangkan hatinya. Ia teringat bagaimana ia diam-diam menanggung semua biaya kebutuhan rumah tangga, mulai dari listrik hingga biaya sekolah, tanpa pamrih dan tanpa ingin orang lain tahu. Semua itu dilakukan demi menjaga citra keluarga, tapi kini dianggap tidak lebih dari numpang hidup. Rasa sakit bercampur amarah yang perlahan menjadi dingin, seperti logam yang dipanaskan lalu didinginkan, menyakitkan tapi berbahaya jika disentuh. Fiona, sahabat dekatnya, duduk di sofa dengan secangkir teh di tangan dan menatap Tiara dengan mata penuh perhatian. "Tiara, kau tidak bisa terus diam melihat mereka meremehkanmu begitu," katanya lembut tapi tegas. Kata-kata itu membuat Tiara tersentak. Diamnya selama ini memang menjadi bagian dari penghinaan itu sendiri. Dian, sekretaris setia Tiara, berdiri di pojok ruang tamu, matanya mengikuti setiap gerak-gerik keluarga itu. Sekilas tatapannya memberi isyarat bahwa Tiara tidak sendiri, dan bahwa ada kontrol yang bisa ia gunakan meski belum terlihat oleh Rizal atau Sabrina. Keberadaan Dian memberi Tiara rasa aman, sekaligus pengingat bahwa kekuatan sebenarnya masih tersembunyi. Namun tekanan batin Tiara terus meningkat. Burina mencondongkan badan ke depan, menatapnya dengan tajam. "Lihat dirimu, Tiara. Kau harus belajar menyesuaikan diri. Jangan merasa terlalu penting di rumah ini." Kata-kata itu menempel di dinding ruang tamu, menimbulkan gema di kepala Tiara, mengiris lapisan sabar yang ia bangun bertahun-tahun. Sabrina menyipitkan mata, tersenyum manja, lalu menatap Tiara lagi. "Kak, kan aku cuma ingin pesta sederhana. Kau nggak akan melarang kan? Lagi pula, ini wajar." Tiara menelan ludah, menahan dorongan untuk bangkit dan membanting sesuatu. Setiap detik diamnya terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Rizal menatap Tiara sebentar, ragu, seakan memberi isyarat agar ia tidak memperpanjang masalah. Tapi bagi Tiara, ini bukan perdamaian. Ini adalah pengabaian yang menyayat, sebuah pengkhianatan kecil yang menumpuk dalam hatinya. Ia menutup mata sejenak, merasakan denyut di pelipisnya, memikirkan semua momen ia tersenyum menutupi luka demi menjaga citra keluarga. Di sudut hatinya,
Tiara mulai menimbang pilihan pertama yang berisiko. Apakah ia harus menegur langsung, menuntut pengakuan, atau tetap diam sambil merencanakan langkah lebih besar di belakang layar? Hatinya berdebar, takut salah langkah, tapi diamnya juga terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Sebelum ia sempat menenangkan diri, Burina berdiri, menyeret kursi dengan suara kasar, menatapnya menantang. Kau harus belajar melihat posisi dirimu, Tiara. Kata-kata itu menempel di otaknya, memaksa hatinya untuk menimbang langkah pertama. Tiara menatap keluar jendela, mengamati cahaya sore yang mulai meredup. Sebuah tekad perlahan muncul di dalam dirinya, tipis tapi pasti. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini terus berlangsung, meski langkah pertama yang akan diambil masih samar. Tekanan batin baru itu menggantung. Keputusan kecil pertama yang berisiko menunggu untuk diambil. Dan hari itu, malam itu, semua akan terasa berbeda bagi Tiara. Sore itu, Tiara duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan jari yang gemetar. Pikiran tentang kata-kata Burina dan manja Sabrina masih menempel di kepala, seperti kabut yang enggan hilang. Ia menyalakan laporan keuangan, dan di antara angka-angka itu, terselip kenyataan yang selalu ia simpan rapat. Selama bertahun-tahun, ia diam-diam menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga, membayar listrik, cicilan mobil, bahkan sebagian dana pesta keluarga yang tampak begitu dipuja. Semua itu tidak diketahui siapapun, dan ironisnya, Rizal selalu dianggap sebagai pencari nafkah utama, dipuji atas usaha yang bukan seluruhnya miliknya. Fiona masuk tanpa mengetuk, membawa secangkir teh hangat, dan menatap Tiara yang tenggelam dalam layar laptop. Tiara, kau terlihat seperti sedang menelan dunia sendirian, katanya, nada lembut tapi penuh perhatian. Tiara menoleh, menatap sahabatnya, dan merasakan campuran lega dan malu. Fiona selalu tahu kapan harus masuk, kapan diam. Mereka semua mengira Rizal yang menanggung semuanya. Bahkan Sabrina, bisik Tiara, suaranya bergetar sedikit. Fiona duduk di seberang meja, menepuk tangannya di atas meja. Kalau kau terus diam, Tir, mereka akan semakin yakin bahwa semua yang kau lakukan itu nggak penting. Mereka meremehkanmu karena kau membiarkan mereka. Kau harus mulai menegaskan diri. Tiara menunduk, merasakan ketegangan di bahunya seperti beban berat. Kata-kata Fiona tidak datang sebagai ancaman, tapi sebagai cermin yang memantulkan kenyataan pahit. Diamnya selama ini bukan hanya sabar, tapi juga membiarkan penghinaan terus berulang. Tiara menegakkan punggung, mencoba menahan ledakan emosi yang menggelegak di dada. Ia ingat semua momen ketika ia harus tersenyum menutupi luka di hati. Tersenyum kepada Sabrina yang menuntut pesta mewah. Tersenyum kepada Burina yang selalu mengingatkannya bahwa ia hanya numpang. Tersenyum kepada Rizal yang seakan tak melihat pengorbanannya. Rasa sakit yang dahulu samar kini berubah menjadi dingin yang menegaskan. Harga dirinya sedang diinjak. Di tengah pikirannya, Dian masuk membawa map dokumen. Bu, ini laporan terbaru aset dan biaya keluarga. Seperti yang ibu minta, katanya sambil menyerahkan map itu. Pandangannya setia, seperti selalu memberi keamanan pada Tiara. Tiara menerima map itu, tapi tidak membuka. Ia menatap Dian sebentar, menghargai loyalitas dan ketenangan yang selalu hadir. Ada kenyamanan terselubung di sana. Ia tidak benar-benar sendiri dalam menghadapi orang-orang yang meremehkannya. Pikiran Tiara kembali kepada Sabrina. Ia membayangkan adik iparnya yang manja, duduk santai sambil tersenyum, seolah semua yang diminta adalah haknya. Kak, kan aku cuma ingin pesta sederhana. Suara Sabrina masih terngiang. Tiara merasakan gelombang marah dan sedih bercampur. Marah karena keegosan Sabrina, sedih karena suaminya, Rizal, memilih untuk membela adik itu, bukan dirinya. Dalam diam, ia menanyakan pada dirinya sendiri. Apakah selama ini pengorbanan diamnya justru membuat mereka semakin meremehkan? Rizal masuk ke ruang kerja dengan ekspresi cemas, seolah merasakan ketegangan yang menempel pada Tiara. Tiara, kau baik-baik saja? Tanyanya,
suara setengah khawatir, setengah ragu. Tiara menatapnya, menahan ledakan amarah. Ia ingin berteriak, "Tidak, tidak sama sekali." Tapi kata-kata itu tertahan. Ia hanya menunduk, menarik napas, dan berkata pelan, "Aku baik." Tapi matanya sudah memancarkan sesuatu yang berbeda. Ketegasan yang mulai muncul dari rasa sakit yang lama tertahan. Fiona menatap interaksi itu dengan cermat, lalu menepuk bahu Tiara sekali lagi. "Kau harus mulai membuat batas, Tir. Sekali kau menegaskan, baru mereka tahu siapa yang sebenarnya di sini." Kata-kata itu tidak memberikan jawaban, tapi membuka kemungkinan, memunculkan pilihan yang sebelumnya tak terpikirkan. Tiara merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Membuat batas, itu berarti menghadapi risiko, mungkin pertengkaran, mungkin kemarahan Rizal, tapi juga membuka jalan bagi harga dirinya yang selama ini diinjak. Di sisi lain, Burina lewat di lorong, menatap Tiara dari kejauhan dengan mata menilai. Ada nada kecil puas di wajahnya, seakan menyadari bahwa pengaruhnya masih besar. Tiara menelan ludah, menyadari bahwa setiap langkah yang diambil akan diawasi. Tekanan itu membuatnya semakin terjepit di antara rasa sakit, harga diri yang diinjak, dan kemungkinan mengambil risiko untuk pertama kalinya. Malam itu, Tiara duduk di balkon, menatap cahaya lampu kota yang berkilau jauh di bawah. Hatinya bergetar, menyadari bahwa diamnya selama ini bukan lagi pilihan bijak. Ada rasa marah yang kini bercampur dengan tekad tipis. Langkah pertama harus diambil, meski belum tahu konsekuensinya. Ia tahu, keputusan kecil yang berisiko ini akan menentukan bagaimana keluarga melihatnya ke depan. Tiara menarik napas dalam, memejamkan mata sebentar, lalu membuka laptop lagi. Hatinya menimbang, apakah mulai menegaskan diri, atau tetap diam untuk sementara? Tekanan batin baru itu menggantung, berat, namun jelas. Kali ini, ia tidak bisa lagi hanya menelan dan tersenyum. Sebuah pilihan, walau kecil dan berisiko, menunggu untuk diambil. Malam itu, Tiara duduk di ruang tamu yang hampir gelap, hanya diterangi lampu temaram dari lampu meja. Pikirannya masih berputar-putar tentang percakapan sebelumnya. Fiona yang menekankan pentingnya menegaskan diri, kata-kata Sabrina yang manja namun menusuk, dan sikap Rizal yang membela adik kandungnya. Tekad tipis yang muncul tadi sore kini diuji oleh kenyataan yang semakin menyakitkan. Tuntutan Sabrina untuk pesta 25 juta. Sabrina duduk di sofa, kaki bersilang, menatap Tiara sambil tersenyum manja. "Kak, masa sih mau melarang aku? Aku cuma ingin pesta sederhana tapi tetap berkesan." "Mas Rizal, setuju, kan?" Nada suaranya ringan, tapi bagi Tiara, setiap kata adalah duri yang menancap di hati. Amarahnya bergejolak, tapi ia menahan diri, menegakkan punggung, dan memaksa wajahnya tetap tenang. Rizal berdiri di dekat meja makan, menatap Tiara sejenak, lalu berkata, "Tiara, aku rasa kita bisa pikirkan dulu. Sabrina hanya ingin yang wajar." Nada suaranya setengah menenangkan, setengah ragu. Tiara menelan ludah, memaksa senyum tipis. Ia sadar betul, Rizal masih membela adik kandungnya, sama seperti sebelumnya. Diamnya selama ini, yang seharusnya menjaga keharmonisan rumah tangga, malah membuat posisinya semakin lemah. Fiona duduk di kursi dekat Tiara, menepuk tangannya di atas meja. "Tiara, kau sudah terlalu lama menahan diri. Mereka akan terus menekan kalau kau diam saja. Ini bukan soal keegoisanmu, tapi tentang menghargai diri sendiri." Tiara menatap sahabatnya, matanya menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata Fiona mengangkat sebagian rasa berat di hatinya, tapi juga menimbulkan dilema. Menegaskan diri sekarang berarti kemungkinan bentrok, sedangkan dia membuatnya tetap diinjak. Sabrina berdiri dan berjalan ke arah Tiara, menatapnya lurus. "Kak, jangan terlalu serius. Aku cuma ingin bersenang-senang sebentar. Mas Rizal setuju, kan?"
Nada manja itu menjadi bumerang bagi Tiara. Setiap kata Sabrina menegaskan bahwa pengorbanan diam-diamnya selama ini dianggap remeh. Hatinya perih, dingin, dan marah bercampur menjadi satu, menekan sampai ke ujung tulang. Dian, yang sejak tadi berdiri di sudut, melangkah lebih dekat. Bu, kalau ibu mau, saya bisa menyiapkan skema anggaran keluarga yang jelas. Mereka tidak akan bisa mengabaikan kontribusi ibu lagi. Tatapan Dian tegas namun lembut, memberi sinyal bahwa Tiara tidak sendiri. Ada ketenangan dalam kehadiran Dian, tetapi juga tekanan yang mendorong Tiara untuk mulai berpikir lebih strategis. Tiara menelan ludah, matanya menatap jendela. Lampu-lampu kota di luar berkelap-kelip, tapi ia tidak bisa menikmati pemandangan itu. Ia mengingat semua pengorbanan yang selama ini dilakukan diam-diam. Listrik, cicilan mobil, biaya sekolah, bahkan sebagian dana pesta keluarga. Semua itu tidak dihargai. Dan sekarang, di hadapan Sabrina dan Rizal, usahanya terlihat tidak berarti. Rasa sakit bercampur amarah membakar hatinya, mendorong munculnya keinginan untuk menegaskan keberadaannya. Rizal melangkah lebih dekat ke Tiara, menepuk bahunya perlahan. Tiara, kau tidak perlu terlalu tegang. Kita bisa selesaikan ini dengan baik, katanya, nada lembut, tapi Tiara bisa melihat ketidakpastian di matanya. Diamnya Rizal bukan pengkhianatan baru, tetapi kelanjutan pola lama, membela adik kandung, menyepelekan kontribusinya. Tiara menahan napas, hatinya bergejolak. Apakah ia harus menegur sekarang? Atau menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya? Sabrina, merasa belum puas, menatap Tiara lagi dengan senyum tipis. Kak, aku cuma ingin pesta sebentar. Kau pasti bisa mengerti, kan? Setiap kata Sabrina seperti menekan titik rawan dalam hati Tiara. Ketidakadilan yang menumpuk, rasa dihina, dan pengkhianatan diam-diam yang selama ini ditelan. Fiona menepuk bahu Tiara lagi, menekankan pesan yang sama. Kalau kau terus menahan diri, mereka akan semakin meremehkanmu. Jangan tunggu terlalu lama. Tiara menutup mata sebentar, merasakan tekanan yang semakin berat. Ia tahu bahwa langkah pertama untuk menegaskan diri akan membutuhkan strategi, bukan hanya emosi. Tekanan ini mengubah hatinya. Dari diam dan menahan, mulai berpikir untuk bertindak. Di saat itu, Bu Rina lewat di lorong, menatap Tiara dengan ekspresi menilai, seolah ingin memastikan siapa yang berkuasa di rumah itu. Pandangan Bu Rina memaksa Tiara menelan napas, menyadari bahwa setiap langkah yang diambil akan diawasi. Tekanan itu membuatnya merasa semakin terjepit, antara marah, ingin menegaskan diri, dan takut melukai hubungan rumah tangga. Malam itu, Tiara duduk di balkon, menatap langit yang gelap, mencoba menenangkan diri. Hatinya bergejolak antara marah, kecewa, dan mulai tumbuh tekad. Ia harus melakukan sesuatu, meski langkah pertama masih samar dan berisiko. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini bukan lagi pilihan bijak. Tekanan batin baru menggantung di dadanya. Langkah pertama, meski kecil, akan menentukan bagaimana keluarganya melihatnya ke depan. Dan ketika lampu ruang tamu menyala samar di balik jendela, Tiara merasakan ketegangan dalam setiap napasnya. Malam itu, ia tahu, pilihan pertama yang berisiko menunggu untuk diambil. Keputusan itu, sekecil apapun, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Sejak malam itu, Tiara tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Cahaya lampu balkon yang samar masih menempel di matanya, menimbulkan bayangan kata-kata Sabrina dan sikap Rizal yang membela adik kandungnya. Pikiran tentang semua pengorbanan yang selama ini ia lakukan diam-diam menekan dadanya seperti batu besar. Rasanya seluruh dunia menatapnya tapi tidak melihatnya sama sekali. Pagi itu, di meja makan, Sabrina sudah duduk dengan senyum manja, berbicara seakan semua haknya pasti terpenuhi. Kak, kan aku cuma ingin yang wajar. Pesta ini penting untukku. Mas Rizal, setuju, kan? Tiara menghela napas panjang,
merasakan sakit yang sama seperti malam sebelumnya. Tetapi kali ini ada percikan amarah yang muncul dari dalam dirinya. Kata, "Wajar," yang diucapkan Sabrina terasa seperti ejekan yang mengulang rasa sakit lama. Rizal duduk di sebelahnya, mengusap wajahnya sambil berkata, "Tiara, jangan terlalu dibawa perasaan. Sabrina cuma ingin sedikit bersenang-senang. Kau tahu kan dia adik kandungku. Jangan terlalu serius." Nada Rizal hangat, tapi bagai pisau yang menusuk hati Tiara. Baginya, kalimat itu tidak menenangkan, malah menambah tekanan batin. Semua kontribusinya diabaikan. Pengorbanan yang selama ini ia lakukan seperti tidak pernah ada. Tiara menatap secangkir teh yang ada di depannya, menggenggamnya seakan itu satu-satunya pegangan. Ia mulai menghitung semuanya. Biaya sekolah, listrik, cicilan mobil, pesta keluarga, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Semua itu ia tanggung diam-diam, tanpa ada pengakuan. Sementara Rizal terus dianggap sebagai pencari nafkah utama. Rasa marah perlahan muncul, bukan sekadar kecewa, tapi dendam yang lembut namun pasti menekan hatinya. Fiona masuk ke ruang makan dengan langkah mantap, menatap Tiara dan menghela napas pelan. "Tiara, kau harus sadar. Selama ini kau terlalu menahan diri. Mereka melihat kelemahanmu, bukan pengorbananmu. Diammu malah memperkuat posisi mereka," ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Tiara menunduk, menahan gelombang perasaan yang menumpuk. Fiona selalu bisa membaca situasi dan menekankan kenyataan yang pahit, membuat Tiara sadar bahwa waktunya untuk tetap diam telah habis. Sabrina, yang melihat ekspresi Tiara, tersenyum manja dan mencondongkan tubuh. "Kak, jangan terlalu kaku. Aku cuma ingin sedikit kesenangan." "Mas Rizal setuju, kan?" Kata-kata itu terdengar ringan, tetapi di telinga Tiara, itu seperti cap yang menegaskan pengabaian semua pengorbanannya. Tiara menarik napas dalam-dalam, menahan ledakan marah yang hampir pecah. Ia merasakan darah berdesir di pelipisnya, tanda amarah yang mulai mengambil alih kesabaran yang tersisa. Dian, berdiri di sudut, menatap Tiara dengan pandangan serius. "Bu, saya tahu ini berat, tapi jika ibu mau, kita bisa menyiapkan perhitungan yang jelas. Semua kontribusi ibu bisa terlihat nyata. Mereka tidak bisa mengabaikannya lagi," kata Dian. Tatapannya mantap, sekaligus memberikan dukungan profesional dan strategi tersembunyi. Tiara menyadari, kehadiran Dian adalah satu-satunya jangkar yang bisa menahannya agar tidak terbawa emosi, sekaligus memberi ruang untuk rencana pertama. Rasa marah Tiara kini bercampur dengan perasaan terhianati. Rizal, yang seharusnya menjadi pasangan yang memahami, tetap membela adik kandungnya. "Tiara, jangan terlalu dibawa perasaan. Kau tahu kan dia cuma adikku," kata Rizal lagi, kali ini menatapnya sambil tersenyum tipis. Tiara menelan ludah, menahan amarah yang ingin teriak. Setiap kata Rizal membuatnya merasa seperti pengorbanannya tidak hanya diabaikan, tapi sengaja diremehkan. Ia teringat semua malam-malam ketika ia harus tersenyum menutupi sakit hati. Ketika Sabrina meminta sesuatu, ia menuruti tanpa keluhan. Ketika Burina menegur dan meremehkan, ia diam sambil menelan rasa sakit. Semua itu terasa sia-sia sekarang. Marahnya muncul perlahan, bukan ledakan instan, tapi panas yang terus merayap, menekan di dada, memaksa otaknya mulai merancang langkah balas yang terselubung. Fiona menepuk bahunya sekali lagi. "Tir, jangan biarkan mereka meremehkanmu terus. Kau harus menunjukkan batas. Sekali kau menegaskan, mereka akan mulai menghitung keberadaanmu," kata Fiona. Tiara menutup mata, merasakan berat di hati. Menegaskan diri berarti menghadapi risiko. Mungkin pertengkaran dengan Rizal, mungkin amarah Sabrina. Tetapi diam terlalu lama sudah membuatnya kehilangan wibawa. Burina berjalan lewat, menatap Tiara sekilas dengan mata menilai. Tiara merasakan tekanan tambahan. Pengawasan yang konstan membuat hatinya semakin terjepit. Ia sadar,
Setiap langkah harus diperhitungkan. Ketegangan ini membuatnya berada di ambang batas, di mana kesabaran hampir habis dan amarah mulai memuncak. Tapi strategi masih diperlukan agar tindakannya tidak sia-sia. Malam itu, Tiara duduk di balkon, menatap langit gelap dan cahaya lampu kota yang berkelip di kejauhan. Hatinya bergejolak, marah, kecewa, tapi tekad mulai terbentuk. Ia sadar bahwa diamnya selama ini bukan lagi pilihan bijak. Pilihan kecil pertama untuk menegaskan diri harus diambil, meski berisiko. Tekanan batin baru menggantung di dadanya. Jika ia tidak bertindak, mereka akan terus meremehkan dan menginjak harga dirinya. Tiara menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya yang kencang. Malam itu, ia tahu satu hal. Langkah pertama, meski kecil, harus diambil. Keputusan itu bisa memulai perubahan besar, sekaligus membuka risiko konflik yang belum pernah ia hadapi. Namun tekadnya semakin menguat, batas kesabarannya telah hampir tercapai. Pagi itu, Tiara duduk di ruang kerjanya dengan cangkir kopi yang hampir dingin. Hatinya masih bergolak setelah pertemuan malam sebelumnya. Setiap kata Sabrina yang manja, setiap pembelaan Rizal, dan tatapan menilai Burina masih menghantui pikirannya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakitnya kini bercampur dengan bisikan kecil yang membangkitkan keberanian sekaligus membakar rencana yang bisa membuat kebenaran terlihat. Fiona masuk membawa map dokumen, menatap Tiara dengan mata penuh pengertian. "Tiara, aku tahu kau lelah terus menahan diri, tapi aku punya saran," katanya lembut. Tiara menoleh, merasakan kehangatan sahabatnya yang selalu bisa membacanya tanpa harus berkata banyak. "Aku pikir ini saatnya langkah yang lebih terselubung. Jika kau ingin mereka menghargaimu, bukti nyata harus terlihat. Jangan lagi diam, tapi juga jangan langsung konfrontatif. Kau bisa merencanakannya perlahan," Fiona menambahkan, suaranya menenangkan tapi tegas. Tiara mengangguk perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata Fiona adalah bisikan yang membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Bukan dendam buta, tapi strategi untuk menegaskan harga diri dan kebenaran. Selama ini, semua pengorbanannya tidak pernah terlihat. Semua uang yang ia keluarkan, semua keputusan yang ia ambil, dianggap bukan miliknya. Tekanan batin yang telah menumpuk selama bertahun-tahun kini berubah menjadi energi yang siap diarahkan. Ia membuka laptopnya, menatap layar kosong seakan menantang dirinya sendiri. Dalam diam, ia mulai menyusun daftar dokumen penting, akta perusahaan, laporan keuangan, rekening bank, kontrak, dan semua bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah pemilik sah dari perusahaan tempat Rizal bekerja. Satu persatu, ia menandai file yang selama ini tersembunyi di brankas digital, memastikan tidak ada yang luput. Tiara merasakan adrenalin yang aneh, campuran antara ketakutan dan keberanian. Ia sadar bahwa setiap langkah yang diambil berisiko, tapi itu adalah satu-satunya cara untuk mengubah dinamika yang selama ini merugikannya. Dian masuk, membawa kopi lagi, menatap Tiara dengan pandangan yang penuh dukungan profesional. "Bu, kalau Ibu mau, saya bisa membantu menyusun dokumen-dokumen itu agar rapi dan aman. Ini juga supaya semua bukti bisa digunakan saat waktunya tepat," katanya. Tiara tersenyum tipis, merasakan rasa lega yang samar. Kehadiran Dian bukan hanya memberi bantuan teknis, tapi juga memastikan ia tidak sendirian dalam langkah yang berisiko ini. Ia merasa ada jangkar yang menahan agar tidak hanyut dalam amarahnya sendiri. Sore itu, Tiara menyusuri kantor, membuka brankas, dan memeriksa arsip fisik dan digital. Setiap dokumen yang ia temukan adalah pengingat dari pengorbanan yang selama ini diabaikan. Investasi, keputusan strategis, kontrak penting yang ditandatangani diam-diam demi kelangsungan bisnis keluarga. Ia menghela napas panjang, menutup mata sejenak, merasakan amarah yang lebih stabil namun tetap membara di dada. Ia tidak lagi ingin hanya diam, tapi juga tidak ingin terburu-buru. Strategi terselubung ini memberinya rasa kendali pertama yang ia rasakan dalam bertahun-tahun. Ketika malam tiba,
Tiara duduk di balkon dengan laptop di pangkuan. Ia menatap cahaya kota yang berkilau, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Bagaimana jika Rizal mengetahui? Bagaimana jika Sabrina marah? Tekanan batin baru muncul. Rasa takut terhadap konsekuensi. Tetapi bersamaan dengan itu, ada rasa lega dan sedikit kepuasan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan yang nyata. Ia memiliki alat untuk menegaskan dirinya, untuk menunjukkan bahwa pengorbanannya selama ini bukanlah hal yang sepele. Fiona menepuk bahu Tiara melalui telepon video. Tiara, kau harus hati-hati. Langkah kecil saja dulu. Jangan langsung terbuka. Tapi ingat, jangan biarkan mereka mengabaikanmu lagi, katanya. Tiara mengangguk, merasakan dorongan energi yang sama seperti yang ia rasakan di pagi hari. Bisikan balas dendam Fiona bukan sekadar untuk membalas sakit hati, tapi untuk menegaskan harga diri Tiara secara strategis. Dian menambahkan, kau sudah mulai mengumpulkan semua bukti, Bu. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat. Yang penting, jangan tergesa-gesa. Semua langkah yang kau ambil harus aman, tapi efektif. Tiara merasakan ketegangan yang baru, campuran antara rasa takut akan risiko dan kepercayaan diri pertama yang muncul sejak lama. Ia menyadari bahwa setiap keputusan kecil yang ia ambil mulai saat ini akan memengaruhi semua yang terjadi ke depan. Malam itu, sebelum mematikan lampu, Tiara menutup laptopnya sejenak dan menatap langit gelap di luar balkon. Ia merasakan tekanan batin baru. Ia telah memulai langkah pertamanya, tapi langkah itu penuh risiko. Hati kecilnya berbisik, aku tidak bisa lagi menahan diri. Tapi aku juga harus cerdas. Satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh. Rasa takut bercampur dengan tekad, membentuk ketegangan yang membuatnya tetap terjaga, siap menghadapi hari esok dengan rencana yang sudah mulai tersusun. Di detik-detik terakhir sebelum tidur, Tiara tersenyum tipis, tidak penuh gembira, tapi puas. Ia telah memulai perjalanan untuk mengubah nasibnya, untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini disembunyikan, dan untuk menegaskan harga dirinya. Langkah pertama sudah diambil, meski kecil, dan risiko sudah ada di hadapannya. Malam itu, rasa sakit dan amarah perlahan berubah menjadi bisikan balas dendam yang lembut namun pasti, mendorongnya untuk terus bergerak. Pagi itu, udara di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Tiara duduk di ruang tamu, menata dokumen sambil menunggu Sabrina dan Bu Rina datang. Ia masih merasakan ketegangan yang tersisa dari malam sebelumnya. Bisikan balas dendam Fiona dan dukungan Dian membuat hatinya mulai menebal, tapi amarahnya masih terkendali, tersembunyi di balik senyum tipis yang dipaksakan. Sabrina masuk pertama. Langkahnya ringan tapi penuh percaya diri. Kak, aku ingin bicara soal rumah dan fasilitas yang selama ini kita pakai. Kan seharusnya semua ada kesepakatan. Ia duduk dengan posisi santai, kaki bersilang, menatap Tiara seolah sedang menilai setiap detik ketegangan yang tersisa. Tiara merasakan darahnya berdesir, tapi ia menahan diri. Senyum tipisnya tetap menempel, meski matanya sudah mulai menyingkap kemarahan yang perlahan muncul. Bu Rina menyusul, menatap Tiara dengan ekspresi menilai. Tiara, kau tahu kan, rumah dan semua fasilitas ini untuk keluarga. Jangan sampai kau terlalu egois. Harus ada kompromi, katanya dengan nada yang lembut tapi menekan. Tiara menarik napas panjang. Kata-kata itu bukan baru, tapi hari ini mereka terasa berbeda. Ada sesuatu yang memaksa ia mulai menegaskan diri, walau kekuatan sebenarnya masih tersembunyi. Tiara menatap Sabrina, lalu berkata pelan. Sabrina, aku mengerti keinginanmu, tapi rumah dan fasilitas ini bukan semata-mata untuk digunakan seenaknya. Kita harus bicarakan dengan adil. Suaranya tenang, tapi ada ketegasan di setiap kata. Sabrina menatapnya sejenak, terkejut karena biasanya Tiara hanya diam atau tersenyum menahan sakit hati. Rizal, yang berdiri di samping Bu Rina, menghela napas. Tiara, jangan terlalu kaku. Ini cuma masalah kecil,
Kau tahu kan? Nada suaranya seperti biasa, hangat tapi menyepelekan, mempertahankan posisinya sebagai pembela Sabrina. Tiara menahan napas, merasa pengkhianatan yang sama terulang. Suaminya masih menutup matanya terhadap ketidakadilan yang ia rasakan. Tetapi kali ini, ia tidak mundur. Ada sesuatu yang berbeda. Energi dari dukungan Fiona dan Dian memotivasinya untuk menahan diri sambil mempersiapkan langkah berikutnya. Sabrina mencondongkan tubuh ke depan, menatap Tiara dengan tatapan menantang. Kak, jangan membuat masalah lebih besar. Aku cuma ingin hakku, itu wajar. Kata-kata itu seperti dorongan baru di hati Tiara. Rasa sakit bercampur amarah mulai muncul, tapi bukan ledakan. Ini rasa marah yang terkendali, terfokus, siap untuk diubah menjadi strategi. Dian muncul dari belakang Tiara, menatap semua pihak dengan tatapan profesional dan tegas. Bu Tiara sudah mengatur segala sesuatunya secara adil. Jika ada yang ingin diperjelas, kita bisa meninjau data dan bukti yang sudah dikumpulkan, katanya. Suara Dian memberi Tiara dorongan baru. Ia sadar bahwa meski kekuatan sebenarnya belum terlihat, dukungan dan strategi tersembunyi mulai menegaskan posisinya. Tiara menarik napas, lalu menatap Burina. Ibu, aku tidak ingin konflik ini melebar. Tapi aku juga tidak bisa terus dianggap diam dan tak berdaya. Semua keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan kontribusi nyata. Nada suaranya lembut tapi tegas. Burina menatapnya sejenak, lalu mengernyit. Tiara merasakan sedikit kemenangan batin. Untuk pertama kalinya ia menegaskan diri dengan cara yang terlihat tapi tidak terbuka sepenuhnya. Sabrina mengerutkan dahi, menatapnya. Kak, kau mulai berbeda. Apa maksudmu semua ini? Tiara menahan senyum tipis. Ia tidak akan mengungkapkan seluruh kekuatannya sekarang. Langkah kecil tapi tegas ini sudah cukup membuat mereka mulai berhati-hati. Suasana ruang tamu berubah. Ketegangan kini tidak hanya dari mereka menekan, tapi juga dari Tiara yang mulai menunjukkan sikap tegas. Rizal menatap Tiara dengan mata penuh pertanyaan dan sedikit ketidaknyamanan. Tiara menyadari, meski ia tidak mengumumkan kepemilikan perusahaan atau kontrol finansial, sikapnya yang tegas sudah memberi efek. Rizal mulai merasakan bahwa posisinya tidak lagi sekuat sebelumnya. Perasaan itu menambah tekanan batin Tiara. Ia harus terus berhati-hati agar tidak terjebak konfrontasi yang bisa merugikannya. Malam tiba, Tiara duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasakan ketegangan baru di dadanya. Langkah kecil hari ini cukup untuk membuat mereka mulai menghitung keberadaannya, tapi langkah itu juga membuka risiko. Rasa takut bercampur dengan rasa lega dan sedikit puas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kendali yang mulai muncul. Fiona menelpon, suaranya hangat tapi tegas. Tiara, kau sudah mulai menunjukkan batas. Jangan berhenti sekarang, tapi tetap hati-hati. Satu langkah salah bisa membuat mereka curiga atau marah. Tiara mengangguk, merasakan dorongan energi yang sama seperti pagi tadi. Langkah-langkah awal ini adalah percobaan. Sebuah tanda bahwa ia tidak lagi menjadi korban pasif. Dian menambahkan, Bu, hari ini sudah terlihat bagaimana sikap ibu memengaruhi mereka. Semua bukti dan strategi yang kita siapkan bisa digunakan saat waktunya tepat. Yang penting, terus pelajari reaksi mereka. Tiara tersenyum tipis di bawah cahaya lampu balkon, merasakan ketegangan batin baru. Hari ini adalah titik awal. Kekuatan sebenarnya masih tersembunyi, tapi pengaruhnya mulai terlihat. Sebelum menutup laptop dan masuk ke kamar, Tiara menatap ke arah rumah yang kini terasa berbeda. Ia menyadari tekanan batin baru. Hari ini ia mulai menunjukkan batas, tapi langkah itu berisiko. Satu keputusan kecil, satu sikap tegas, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Malam itu, rasa sakit, amarah, dan tekad bercampur, membentuk ketegangan yang siap mendorongnya untuk langkah berikutnya. Hari itu, Tiara duduk di ruang kerjanya,
menatap tumpukan dokumen yang telah ia susun. Meski sikapnya mulai tegas, tekanan dari Sabrina, Burina, dan Rizal belum mereda. Setiap langkah kecilnya untuk menegaskan batas harus diperhitungkan, karena satu kesalahan bisa membuat semua strategi yang terselubung selama ini gagal. Pintu ruang kerjanya diketuk pelan. "Tiara, boleh aku masuk?" Suara itu familiar tapi berbeda dari yang biasanya ia dengar. Tiara menoleh dan melihat Andra berdiri di ambang pintu, rapi dengan setelan bisnis, senyum yang menawan tapi matanya tajam. Andra adalah rekan lama yang dikenal mampu menawarkan solusi yang menguntungkan, tapi dengan metode yang sering kali menyesatkan. Tiara merasakan denyut jantungnya sedikit meningkat, hati-hatinya langsung terangkat waspada. "Silakan duduk," jawab Tiara, menahan rasa penasaran dan kewaspadaan sekaligus. Ia sudah belajar bahwa setiap orang yang tampak menawarkan kemudahan sering menyembunyikan motif sendiri. Andra duduk di kursi, menaruh map tebal di meja, lalu membuka map itu perlahan. "Tiara, aku sudah menyiapkan beberapa rencana untuk meningkatkan pengaruh dan kontrol ibu di perusahaan. Semua terlihat menguntungkan, bahkan bisa membuat keluarga lain, terutama mereka yang meremehkan, mulai menghargai ibu," katanya dengan suara meyakinkan. Tiara menatap dokumen itu sejenak, jantungnya berdebar. Angka-angka dan proposal yang Andra tunjukkan terlihat sangat menggiurkan. Bahkan sebagian strategi bisa langsung membuat Sabrina dan Burina merasa tak berdaya. Namun, naluri Tiara memberi sinyal peringatan. Sesuatu terasa terlalu rapi untuk dipercaya. Ia tahu Andra punya reputasi sebagai orang yang ambisius dan manipulatif. Satu kesalahan dalam mengikuti saran Andra bisa membuat situasi menjadi bumerang. "Jadi, Andra, maksudmu ini bisa membantu aku mengambil alih kendali tanpa mereka sadari?" tanya Tiara pelan, menahan nada ragu. Ia mencoba menilai risiko dari setiap langkah. Matanya menyisir setiap dokumen, mencari celah, tapi sebagian besar terlihat seperti strategi yang terlalu agresif untuk tahap awal yang ia rencanakan. Andra tersenyum tipis. "Benar. Tapi tentu saja, kau harus percaya pada proses ini. Jika ibu lakukan dengan hati-hati, efeknya luar biasa. Mereka akan mulai menghitung keberadaan ibu, bahkan tanpa ibu harus menegaskan langsung." Ia mencondongkan tubuh, matanya berkilat. "Tapi ingat, Tiara, yang paling penting adalah eksekusi. Kau tidak bisa ragu." Tiara menelan ludah, perasaan campur aduk. Sebelah hatinya tergoda untuk mengikuti strategi itu, karena menjanjikan pengaruh langsung dan hasil cepat. Sebelah lainnya waspada, karena ini bisa merusak langkah kecil yang sudah ia rencanakan, yang hingga kini masih aman dan tersembunyi. Ia merasakan tekanan ganda. Tekanan dari keluarga yang menuntut dan menguji kesabaran, dan tekanan dari strategi Andra yang tampak menggiurkan tapi berisiko. Ia berdiri, menatap jendela, menenangkan diri. Cahaya kota berkelap-kelip di kejauhan, dan setiap lampu seolah menyalakan pertanyaan di pikirannya. Apakah ia harus mengambil jalan pintas yang bisa berbahaya, atau tetap merencanakan langkah-langkah perlahan yang aman tapi membutuhkan waktu? Tiara tahu satu keputusan salah bisa membuat semua bukti dan pengaruh yang selama ini ia kumpulkan sia-sia. Dian menelpon beberapa menit kemudian, memantau rencana Tiara. "Bu, aku tahu Andra menawarkan solusi menarik. Tapi ingat, satu langkah salah bisa membuat mereka curiga atau lebih berani menekan. Strategi ibu sekarang harus perlahan tapi pasti," ujarnya. Kata-kata Dian memberi Tiara dorongan sekaligus peringatan. Risiko semakin nyata, tapi kontrol ada di tangannya. Tiara duduk kembali, membuka dokumen Andra sambil mencatat kemungkinan efek samping dari setiap langkah. Ia mulai membuat skema. Langkah mana yang aman, mana yang bisa diuji terlebih dahulu, mana yang harus ditunda. Rasa bingung bercampur takut tetap ada, tapi kali ini ada tekad yang lebih kuat. Ia tidak akan terburu-buru, tidak akan membiarkan diri terperangkap godaan hasil instan. Sabrina muncul di ruang tamu, menatap Tiara sambil tersenyum manja. "Kak,
Aku harap kau tidak terlalu serius. Hanya beberapa hak kecil yang aku minta. Tiara menatapnya sekilas. Senyum tipis tetap menempel, tapi matanya sudah menegaskan batas. Sabrina mulai merasakan ketegasan itu, tapi Tiara belum menunjukkan kekuatan penuh. Itu semua masih tersembunyi, seperti peta strategi yang baru mulai terbentuk. Burina lewat di lorong, menatap Tiara sekilas. Tatapannya menilai, menimbulkan rasa tekanan baru. Tiara menelan napas, menyadari bahwa semua orang terus menguji kesabaran dan reaksi emosionalnya. Kini ia memiliki dua tekanan. Keluarga yang menuntut dan Andra yang menawarkannya jalan pintas berisiko. Hatinya bergejolak, tapi kali ini ia merasakan kontrol perlahan mulai kembali ke tangannya. Malam itu, Tiara duduk di balkon, laptop di pangkuan. Ia menatap kota yang berkilau, menenangkan diri dan menyusun skema langkah berikutnya. Tekanan batin baru muncul. Satu langkah salah dengan Andra bisa menghancurkan semua rencana tersembunyi. Tapi diam terlalu lama berarti membiarkan keluarga menekan lebih jauh. Ia tahu, satu keputusan kecil harus segera diambil. Dan itu akan menjadi percobaan pertama untuk melihat sejauh mana pengaruhnya bisa diterapkan tanpa mengorbankan keamanan strategi. Tiara menarik napas panjang. Matanya menatap lampu-lampu kota yang jauh. Malam itu, rasa takut, kebingungan, dan tekad bercampur menjadi satu. Ia sadar bahwa tekanan ganda ini adalah ujian. Jika ia bisa melewatinya, langkah-langkah balas terselubungnya akan lebih efektif. Malam itu, keputusan kecil pertama untuk menguji pengaruh mulai terbentuk di pikirannya. Risiko ada, tapi kebutuhan untuk mengontrol situasi lebih besar dari ketakutannya. Pagi itu, kantor Tiara terasa hening. Hanya suara ketukan keyboard yang terdengar di ruang kerjanya. Ia duduk di depan laptop, memeriksa kembali dokumen-dokumen yang selama ini disusunnya dengan hati-hati. Setelah percakapan dengan Andra beberapa hari lalu, langkahnya kini lebih berhati-hati. Strategi yang ia rencanakan masih tersembunyi, tapi tekanan dari keluarga dan godaan peluang instan membuat hatinya bergejolak. Dian masuk membawa beberapa folder tebal. Matanya bersinar dengan kegembiraan yang tertahan. "Bu, aku menemukan sesuatu yang mungkin bisa menguatkan posisi ibu," katanya sambil menaruh folder di meja. Tiara menatap Dian, rasa penasaran bercampur cemas. Ia tahu bahwa setiap dokumen yang ditemukan Dian bisa menjadi pedang bermata dua, bisa memperkuatnya, tapi jika salah langkah, bisa juga menimbulkan risiko. Dian membuka folder itu dan mulai menunjuk beberapa lembar dokumen. Ini adalah bukti kepemilikan sah ibu atas perusahaan. Semua kontrak, rekening, dan laporan resmi menunjukkan bahwa ibulah yang menopang perusahaan tempat Rizal bekerja. Bahkan selama ini, kontribusi ibu secara finansial dan keputusan strategis jelas terlihat di sini. Suaranya lembut, tapi ada nada tegas yang menegaskan pentingnya temuan itu. Tiara menahan napas, matanya menatap dokumen itu sejenak. Ada rasa lega yang tiba-tiba muncul, seperti beban berat yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa takut. Jika ia salah langkah, keluarga bisa mengetahui bukti ini sebelum waktunya, dan strategi yang sudah ia rencanakan bisa gagal. Hatinya bergolak antara percaya diri dan kewaspadaan. "Dian, kau yakin semua ini aman?" tanya Tiara pelan, matanya menyisir setiap lembar dokumen. Dian mengangguk, senyum tipis di bibirnya. "Ya, semua sudah tersusun rapi dan aman. Ini bisa menjadi senjata rahasia ibu, tapi hanya digunakan pada saat yang tepat. Jangan buru-buru menunjukkan kekuatan ibu sekarang. Yang penting, ibu sudah mulai melihat bahwa kekuatan itu ada di tangan sendiri." Rasa percaya diri Tiara mulai muncul perlahan. Selama bertahun-tahun ia merasa tidak terlihat, tidak dihargai. Tapi sekarang ada bukti nyata bahwa semua pengorbanannya bukan sia-sia. Ia mulai merasakan energi baru, bahwa ia memiliki kontrol lebih dari yang ia kira. Tapi kekuatannya masih tersembunyi. Ia sadar, jika terlalu cepat menampakkan semua,
efeknya bisa berbalik dan membuat mereka curiga. Sore harinya, Tiara menata kembali dokumen-dokumen itu, membuat salinan digital yang aman, sambil menatap foto keluarga di meja kerjanya. Sabrina dan Burina terus menuntut hak dan fasilitas, sementara Rizal tetap menyepelekan perasaan Tiara. Hari ini, Tiara merasakan bahwa ketegasan yang ia tunjukkan sebelumnya kini bisa didukung oleh fakta. Tapi ia belum mengungkapkan seluruh kekuatannya. Hanya pengungkapan kecil yang memberi ia sedikit nafas lega. Pikirannya melayang pada langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Ia mulai menyusun strategi kecil. Bagaimana menunjukkan pengaruhnya perlahan, membuat keluarga sadar tanpa harus terburu-buru, dan tetap menjaga keamanan bukti yang telah dia temukan. Tiara sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa mengganggu keseimbangan yang ia ciptakan selama ini. Malam tiba, Tiara duduk di balkon, laptop di pangkuan. Angin malam menerpa wajahnya, dan ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ada rasa bangga dan lega yang bercampur dengan ketegangan. Ia sadar bahwa langkah-langkah kecil yang diambilnya hari ini sudah mulai membentuk posisi baru. Lebih percaya diri, lebih terukur, namun tetap tersembunyi. Telepon Tiara bergetar. Fiona menelpon dari rumahnya. "Tiara, aku dengar kabar bagus. Kau mulai menemukan bukti dan bisa mulai melihat posisimu lebih jelas. Ingat, jangan terlalu cepat menunjukkan semuanya. Ini tentang strategi dan waktu," kata Fiona dengan suara hangat tapi tegas. Tiara mengangguk meski Fiona tidak bisa melihatnya. Kata-kata sahabatnya itu menenangkan sekaligus memberi dorongan. Ia tidak sendirian, dan langkah-langkahnya bisa diuji secara hati-hati. Dian menambahkan melalui telepon video. "Bu, dengan bukti ini, Ibu bisa mulai merencanakan pengaruh perlahan. Tapi tetap hati-hati dengan mereka yang menuntut hak atau fasilitas. Jangan terlalu terburu-buru menunjukkan kekuatan Ibu. Hari ini hanyalah pengungkapan kecil, tapi penting." Tiara tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa pengungkapan kecil ini adalah titik balik. Rasa percaya diri meningkat, tapi risiko tetap ada. Sebelum mematikan lampu dan masuk ke kamar, Tiara menatap dokumen yang tersusun rapi di meja. Ia tahu tekanan batin baru muncul. Meski bukti sudah ada, langkah selanjutnya tetap harus hati-hati. Strategi terselubung harus dijalankan dengan perlahan. Dan pengaruh yang mulai terasa hari ini hanyalah awal dari perubahan besar yang menanti. Malam itu, rasa lega bercampur ketegangan, membentuk ketegangan baru yang siap mendorongnya untuk langkah berikutnya. Pengungkapan yang lebih besar, tapi masih penuh perhitungan. Siang itu, ruang keluarga terasa pengap. Matahari menyinari sofa yang kini tampak lebih kecil karena ketegangan yang memenuhi ruangan. Tiara duduk tegak, menatap Sabrina yang baru saja masuk sambil membawa beberapa tas belanjaan. Nafasnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia masih menyusun strategi langkah-langkah tersembunyi, tapi hari ini, tekanan dari Sabrina dan Burina terasa lebih langsung. Sabrina meletakkan tas-tas itu di lantai dan menatap Tiara dengan senyum manis tapi menusuk. "Kak, aku heran. Bagaimana bisa kau mengatur semuanya di rumah ini kalau ternyata kau tidak sepintar yang aku kira?" katanya, menekankan kata terakhir dengan nada menantang. Tiara menelan ludah, menahan rasa sakit hati yang merambat di dada. Kata-kata itu bukan baru, tapi kali ini disampaikan di depan Rizal. Dan ada kekuatan untuk meruntuhkan wibawanya jika ia kehilangan kontrol. Rizal, yang duduk di sofa, tampak menegakkan tubuh. Ia menatap Tiara sebentar, lalu berkata dengan nada setengah menenangkan, "Tiara, jangan terlalu serius. Sabrina hanya bercanda." Tapi mata Rizal sedikit menoleh pada Sabrina, seperti mengizinkan perilakunya, membuat Tiara merasakan pengkhianatan yang sama seperti dulu. Emosinya bergejolak, tapi ia tetap menahan amarah, menyadari bahwa ledakan emosi saat ini akan memberi keuntungan bagi Sabrina. Burina melintas di belakang, menyeringai tipis. "Iya, Tiara. Jangan terlalu keras kepala.
Kadang kita harus menerima kalau orang lain lebih memahami situasi daripada kita. Kata-kata itu menambah beban di dada Tiara. Ia merasa seperti terpojok. Setiap kata, setiap tatapan, dan setiap nada suara menekan harga dirinya. Tapi kali ini, ia tidak mundur. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Bisikan balas dendam dan bukti kepemilikan perusahaan yang baru ia ketahui membuatnya lebih waspada dan lebih siap untuk merespons. Tiara menarik napas panjang, menatap Sabrina dengan mata yang lebih tenang daripada hatinya yang bergolak. Sabrina, aku menghargai pendapatmu. Tapi menganggap aku tidak mampu hanya karena aku tidak selalu bicara atau menunjukkan segalanya. Itu keliru, jawab Tiara. Nada suaranya lembut tapi menegaskan batas. Sabrina menatapnya sejenak, terkejut. Biasanya Tiara hanya diam, membiarkan mereka meremehkannya. Kali ini, ada ketegasan yang muncul, meski kekuatan penuh masih tersembunyi. Sabrina mencondongkan tubuh ke depan, menatap Tiara dengan sorot mata penuh tantangan. Kak, aku tidak maksud menyinggung, tapi lihat saja sendiri. Semua orang tahu aku butuh bantuan, dan kau, ya, kadang terlalu diam. Rasanya seperti kau tidak berperan apa-apa di sini, katanya. Tiara merasakan darahnya memanas, tapi ia menahan diri. Setiap kata Sabrina terasa seperti jarum yang menusuk, menambah tekanan batin. Harga diri dan rasa sakit lama yang selama ini terkubur mulai menumpuk di dada. Rizal menepuk bahu Sabrina pelan. Sabrina, jangan terlalu keras. Tiara sudah melakukan banyak hal untuk kita semua. Tapi nada suaranya ragu, seperti masih memberi Sabrina izin untuk menekan. Tiara merasakan campuran amarah dan kecewa, tapi ia menahan diri. Ia tahu, ledakan emosional saat ini bisa merusak strategi terselubung yang selama ini ia persiapkan dengan hati-hati. Dian masuk membawa dokumen tambahan, menatap Tiara dengan sorot mata mendukung. Bu, jangan biarkan mereka memengaruhi emosi ibu terlalu jauh. Kita sudah mulai memiliki bukti yang kuat, dan ibu bisa gunakan nanti. Yang penting sekarang, tetap tenang dan amati reaksi mereka, katanya. Tiara mengangguk tipis, menyadari kehadiran Dian bukan hanya memberi dukungan profesional, tapi juga jangkar agar ia tidak terbawa amarah. Siang itu berlanjut dengan Sabrina yang terus menantang, memutar kata-kata yang menekankan ketidakmampuan Tiara di hadapan Rizal. Tiara tetap duduk tegak, menahan amarah, sambil matanya mengamati setiap gerak-gerik keluarga. Dalam diam, ia menyusun langkah-langkah balas tersembunyi. Kapan bukti akan digunakan, bagaimana pengaruh kecil bisa mulai diterapkan, dan kapan ia bisa menegaskan batas tanpa menimbulkan konfrontasi terbuka. Malam menjelang, Tiara duduk di balkon, memandang lampu kota yang berkelip-kelip. Rasa sakit hati, harga diri, dan amarah bercampur menjadi satu. Ia menyadari tekanan batin baru. Hari ini ia menahan diri, tapi emosi yang terpendam semakin menumpuk. Ia tahu, jika tidak hati-hati, satu kata salah bisa membuat situasi berbalik. Tapi jika ia berhasil mengendalikan semuanya, langkah berikutnya akan semakin kuat. Telepon Tiara bergetar. Fiona menelpon dari rumahnya. Tiara, aku dengar dari Dian. Hari ini penuh tekanan. Jangan biarkan mereka menilai kemampuanmu. Tetap tenang, tapi rencanakan setiap langkah dengan hati-hati, kata Fiona, suaranya hangat tapi tegas. Tiara tersenyum tipis, menyadari sahabatnya selalu bisa membacanya tanpa harus melihat secara langsung. Kata-kata itu memberi dorongan sekaligus mengingatkan. Pengaruh yang mulai terlihat hari ini adalah langkah kecil, tapi penting untuk mengamati reaksi mereka. Tiara menutup laptopnya dan menatap langit malam. Ia sadar bahwa hari ini adalah ujian, menghadapi provokasi Sabrina dan pengabaian Rizal tanpa kehilangan kendali. Tekanan batin baru muncul, campuran antara amarah yang tertahan, rasa sakit lama, dan tekad untuk tidak lagi menjadi korban pasif. Malam itu, satu keputusan kecil terbentuk di pikirannya, untuk terus menahan diri sambil merencanakan pengaruh balik yang lebih terukur.
Sore itu, cahaya matahari menembus tirai ruang tamu, menyoroti debu yang menari perlahan di udara. Tiara duduk di sofa, menatap rak buku yang penuh dengan dokumen dan kontrak. Hatinya masih berdetak cepat dari interaksi hari sebelumnya. Sabrina menantangnya, Rizal menyepelekan perasaannya, dan Burina terus menekan tanpa henti. Tetapi kini, ada rasa tenang yang baru, disertai strategi terselubung yang semakin matang. Sabrina masuk membawa secangkir teh, tersenyum manis tapi penuh tantangan. "Kak, aku rasa kau terlalu serius menanggapi hal-hal kecil. Tidak semua orang harus segalak ibu, kan?" katanya, menekankan kata terakhir dengan nada menyindir. Tiara menatap Sabrina sebentar, menahan ketegangan yang merambat di dadanya. Kali ini, ia memilih untuk tidak bereaksi secara emosional. Sebaliknya, ia memanfaatkan momen itu untuk menanamkan petunjuk halus tentang kekuatannya yang tersembunyi. Dengan suara lembut tapi penuh ketegasan, Tiara berkata, "Sabrina, aku selalu menghargai semua yang kau pikirkan. Tapi kau tahu, tidak semua yang terlihat di permukaan mencerminkan kemampuan atau pengaruh seseorang." Nada suaranya tenang, seolah berkata lebih banyak dari yang diucapkan, membuat Sabrina berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berbeda dari Tiara kali ini. Sikapnya tidak lagi pasif, meski kekuatan penuh masih tersembunyi. Rizal, yang duduk di sofa dekat jendela, menatap Tiara dengan mata sedikit terbuka lebar. Ada keguncangan yang sulit ia sembunyikan, meski wajahnya tetap tersenyum. "Tiara, maksudmu apa?" tanyanya, mencoba menahan nada ketidaknyamanan. Tetapi jelas terlihat bahwa ego yang selama ini menutup matanya mulai retak. Tiara tahu betul, satu petunjuk kecil yang ia berikan cukup untuk mulai menimbulkan keraguan dalam dirinya. Sabrina mengerutkan dahi, menatap Tiara dengan sorot mata penasaran. "Kak, jangan bilang kau lebih tahu dari kita semua, ya?" katanya sambil menahan nada sindiran. Tiara tersenyum tipis, menahan amarah dan sakit hati yang selama ini menumpuk. Kali ini, ia merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di mata mereka, meski belum muncul pengakuan langsung. Tiara berdiri, berjalan ke rak buku, dan mengambil satu map. Tanpa membuka seluruh dokumen, ia membiarkan beberapa halaman terlihat sekilas di bawah cahaya matahari, laporan keuangan dan kontrak perusahaan. "Lihat, semua ini menunjukkan kontribusi nyata yang sering tak terlihat. Mungkin suatu hari nanti kau akan mengerti bahwa seseorang yang terlihat diam bisa memiliki pengaruh yang tidak bisa diabaikan," ucapnya sambil menaruh dokumen itu kembali. Matanya menatap Rizal dan Sabrina bergantian. Rizal menelan ludah, matanya menatap dokumen itu sejenak, tetapi segera menunduk dan mencoba menenangkan diri. "Tiara, kau terlalu dramatis. Aku rasa ini semua hanya kebetulan," katanya sambil tersenyum, berusaha mempertahankan egonya. Namun, wajahnya tidak bisa menutupi keguncangan kecil yang muncul. Ia mulai menyadari bahwa posisinya selama ini mungkin tidak sepenuhnya aman. Sabrina menatap Tiara lebih lama. Ada rasa penasaran dan sedikit takut. "Kak, apa maksudmu semua ini?" ucapnya, suaranya tidak seceria biasanya. Tiara hanya tersenyum tipis, tidak menjawab langsung. Ia sadar, pengungkapan yang terlalu cepat bisa membuat mereka curiga. Memberikan petunjuk kecil jauh lebih efektif. Mereka mulai merasakan adanya pengaruh tersembunyi tanpa mengetahui sepenuhnya kekuatan yang ia miliki. Di ruang samping, Dian menatap Tiara dari balik pintu, matanya memberi sinyal dukungan. Tanpa berkata apa-apa, Dian menyadari bahwa langkah kecil ini sudah cukup untuk menguji reaksi mereka, sekaligus memberikan dorongan bagi Tiara untuk percaya diri. Tiara menatap Dian sebentar, merasakan ketenangan sekaligus energi baru. Bukti yang selama ini tersembunyi kini mulai digunakan dengan hati-hati, dan efeknya mulai terlihat. Malam menjelang, Tiara duduk di balkon dengan laptop di pangkuan. Ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip, menenangkan diri dan menyusun langkah berikutnya. Tekanan batin baru muncul. Rizal mulai terguncang,
Sabrina mulai penasaran dan sedikit takut, tapi ego Rizal masih menolak mengakui kesalahan. Tiara menyadari bahwa ia perlu melanjutkan pengaruhnya perlahan. Satu petunjuk kecil bisa menjadi awal perubahan besar. Tapi jika terlalu cepat, risiko tetap ada. Teleponnya bergetar. Fiona menelpon. Tiara, aku dengar dari Dian. Kau sudah mulai menanamkan petunjuk halus. Bagus, jangan terlalu terburu-buru menunjukkan semuanya. Ini tentang waktu dan strategi, kata Fiona dengan suara hangat tapi tegas. Tiara tersenyum tipis, menyadari sahabatnya selalu bisa membaca situasinya. Kata-kata itu memberi dorongan sekaligus pengingat. Pengaruh yang terlihat hari ini hanyalah awal dari perubahan yang lebih besar. Tiara menutup laptop, menarik napas panjang, dan menatap langit malam. Ia sadar bahwa hari ini adalah ujian baru, menunjukkan sedikit fakta, membuat mereka terguncang, tapi tetap menjaga kekuatan utama tersembunyi. Tekanan batin muncul, rasa lega, percaya diri, dan kewaspadaan bercampur menjadi satu. Malam itu, satu keputusan kecil terbentuk di pikirannya. Melanjutkan pengaruh secara perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk pengungkapan berikutnya, sambil tetap menjaga rahasia sepenuhnya. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kantor Tiara dengan lembut, tetapi tidak bisa menghangatkan ketegangan yang memenuhi ruangan. Tiara duduk di depan meja kayu besar, menatap tumpukan dokumen legal dan laporan keuangan yang baru saja diperiksa ulang oleh Dian. Setiap halaman, setiap angka, setiap tanda tangan, kini terlihat seperti potongan strategi yang membentuk rencana besar. Dian duduk di seberang meja, menatap Tiara dengan mata penuh fokus. Bu, semuanya sudah rapi. Bukti kepemilikan perusahaan dan kontrol aset jelas terlihat. Tidak ada yang bisa diperdebatkan lagi secara legal, ucapnya sambil menutup map tebal. Sekarang tinggal bagaimana ibu ingin menggunakan ini. Semua pilihan ada di tangan ibu. Tiara menelan napas, jantungnya berdegup lebih kencang. Selama bertahun-tahun ia merasa tersembunyi di balik citra pasif dan diam, sementara keluarga menuntut tanpa melihat kontribusinya. Kini, bukti legal yang tersusun rapi memberi ruang baru. Ia bisa memulai langkah nyata untuk menunjukkan pengaruhnya, bahkan membalik posisi mereka yang selama ini meremehkan. Namun, rasa takut tetap ada. Langkah terlalu cepat bisa memicu konflik yang tidak ia inginkan. Sabrina muncul di ruang tamu, tersenyum manis tapi penuh sindiran. Kak, aku harap kau tidak terlalu serius soal dokumen-dokumen itu. Toh semua orang sudah tahu kita bisa mengandalkan Rizal, kan? Tiara menatapnya sebentar, menyadari nada santai Sabrina menyembunyikan rasa ingin menguji. Kali ini, Tiara tidak terguncang. Matanya bersinar dengan ketenangan yang baru, seolah menyampaikan tanpa kata bahwa ada kekuatan tersembunyi yang belum mereka pahami. Rizal masuk dari dapur, menatap Tiara dengan ekspresi sulit dibaca. Ia menyadari perubahan kecil tapi signifikan dalam sikap istrinya, ketenangan yang bukan pasif, tapi terkontrol dan penuh perhitungan. Tiara, apa kau sudah memikirkan semua ini terlalu jauh? Tanyanya, nada suaranya mencoba terdengar ringan, tapi ada getar yang mengkhianati keguncangan kecil dalam dirinya. Tiara menahan senyum tipis. Ia tahu, ego Rizal belum siap mengakui kesalahannya, tapi keraguannya mulai terlihat. Tiara membuka salah satu map, menunjukkan beberapa dokumen kepada Dian tanpa sepenuhnya menampilkannya pada keluarga. Dian, kita harus memastikan semua langkah ini profesional dan legal. Aku ingin tidak ada ruang bagi mereka untuk menuduhku main-main. Setiap fasilitas yang dicabut harus berdasarkan bukti dan prosedur yang jelas, katanya. Dian mengangguk, menatapnya penuh kekaguman. Ibu benar-benar sudah siap mengambil kendali. Ini akan menjadi langkah pertama yang terlihat, tapi tetap rapi dan tertutup. Sepanjang siang, Tiara dan Dian bekerja bersama. Mereka menandai dokumen, membuat salinan digital aman, dan menyusun rencana profesional untuk mencabut hak-hak fasilitas keluarga
tanpa menimbulkan benturan emosional yang bisa berbalik merugikan. Tiara merasakan campuran adrenalin dan ketenangan. Adrenalin karena ini adalah langkah nyata pertama yang akan menguji pengaruhnya. Ketenangan karena setiap gerakannya sudah diperhitungkan. Saat itu, Sabrina kembali dengan wajah manis, membawa beberapa catatan acara yang ia rencanakan. Kak, aku pikir kita bisa menambahkan pesta ulang tahun keluarga. Hanya beberapa hal kecil, tapi aku rasa ini akan menyenangkan semua orang. Tiara menatap catatan itu sejenak, merasakan dorongan kecil untuk menolak dengan tegas. Namun, ia menahan diri. Kali ini bukan saat untuk konfrontasi terbuka, melainkan saat untuk mengamati reaksi mereka ketika langkah kecilnya mulai dijalankan. Malam tiba, Tiara duduk di balkon kantor, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menyusun langkah konkret pertama. Tekanan batin baru muncul. Langkah profesional ini bisa memicu reaksi mereka yang tidak terduga, tapi diam bukan lagi pilihan. Ia mulai merasakan energi baru, rasa percaya diri yang lebih kuat, meski risiko tetap ada. Telepon bergetar. Fiona menelpon dari rumahnya. Tiara, aku dengar hari ini kau menyusun strategi profesional untuk mencabut hak fasilitas keluarga. Bagus, jangan terburu-buru menunjukkan semuanya. Semua harus terlihat rapi dan legal. Percayalah, setiap langkah kecil yang tersusun rapi akan membangun pengaruh besar di kemudian hari, katanya. Tiara tersenyum tipis, merasa sahabatnya selalu bisa membacanya tanpa harus hadir di sisi. Kata-kata itu menenangkan sekaligus memberi dorongan. Langkah nyata ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan datang. Sebelum menutup laptop, Tiara menatap map yang tersusun rapi di meja. Ia sadar bahwa hari ini menandai titik balik. Bukti legal dan pengaturan aset sudah siap, langkah profesional mulai tersusun, dan kekuatannya semakin terasa. Namun, tekanan batin tetap ada, karena langkah ini berisiko memicu reaksi emosional keluarga, dan satu kesalahan kecil bisa merusak semua perencanaan yang terselubung. Malam itu, Tiara menarik napas panjang, memandang kota di bawah. Tekanan baru mengendap di dadanya. Saatnya mengambil langkah konkret, menunjukkan pengaruh secara profesional, tapi tetap menjaga rahasia kekuatan tersembunyi. Ia tahu, malam ini adalah titik awal dari strategi besar yang akan mengubah posisi keluarga dan dirinya selamanya. Siang itu, ruang makan terasa panas bukan karena matahari yang menembus jendela, tetapi karena ketegangan yang memenuhi udara. Tiara duduk di kursi, menatap Sabrina yang baru saja meletakkan tas belanjaan dan brosur pesta di meja. Sabrina tersenyum manis, tapi matanya menyiratkan tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Kak, aku benar-benar ingin pesta ulang tahun yang spesial. Aku pikir 25 juta tidak akan berlebihan untuk merayakan semua hal baik, kata Sabrina. Suaranya lembut tapi penuh tekanan. Tiara menahan napas, merasakan emosi lama yang selama ini tertahan mulai muncul. Ia tahu, menuruti permintaan itu akan menjadi simbol bahwa posisinya tetap lemah, bahwa kontribusinya yang nyata tetap diabaikan. Rizal masuk dari dapur, mendengar percakapan itu. Matanya menatap Tiara, wajahnya tampak sedikit tegang. Tiara, bisa kita pikirkan dulu? Sabrina hanya ingin yang wajar, katanya, nada suaranya mencoba terdengar menenangkan. Tapi Tiara sudah tahu, ini bukan soal wajar atau tidak wajar. Ini soal batas yang selama ini dilangkahi, tentang harga diri yang diinjak, tentang pengakuan yang ia pantas dapatkan. Tiara menutup brosur pesta dan menatap mereka berdua dengan mata yang lebih tenang daripada hatinya yang bergolak. Sabrina, aku menghargai keinginanmu, tapi 25 juta terlalu berlebihan. Kita bisa merayakan ulang tahun dengan cara yang lebih sederhana, tanpa mengabaikan tanggung jawab dan kontribusi yang ada, ucapnya, nada suaranya lembut tapi tegas. Kata-katanya mengandung batas yang jelas, namun tidak menyerang. Sabrina menatapnya, terkejut. Ia terbiasa melihat Tiara diam, menahan semua keinginan dan perasaannya.
Kali ini, ada ketegasan yang muncul, dan itu sedikit mengguncangnya. Kak, maksudmu apa? Kau tidak mau menuruti permintaanku? Tanyanya, mencoba menyembunyikan rasa penasaran dan sedikit takut. Rizal mengerutkan dahi, wajahnya memerah. Tiara, kau terlalu keras. Aku rasa ini hanya pesta kecil, tidak seharusnya membuat masalah, katanya, tapi nada marahnya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Tiara merasakan getaran amarahnya sendiri, tetapi ia menahan ledakan emosional itu. Ia menyadari bahwa menunjukkan emosi berlebihan sekarang hanya akan membuat posisi profesionalnya menjadi lemah. Dian masuk membawa beberapa map dokumen yang sudah dirapikan sebelumnya. Bu, semua bukti legal dan aset sudah siap. Jika kau ingin mengambil langkah nyata, kita bisa mulai secara terukur, katanya, suaranya penuh dukungan. Tiara menatap Dian sejenak, merasakan ketenangan sekaligus dorongan baru. Ia tahu, hari ini bukan tentang menang-menang secara langsung, tetapi tentang menunjukkan batas dan memulai langkah profesional. Tiara berdiri, meletakkan brosur pesta di atas meja, dan menatap Rizal. Rizal, aku tahu kau ingin menyenangkan Sabrina. Tapi selama ini aku juga telah menanggung banyak hal, yang kadang tidak terlihat. Aku berharap sekarang kau bisa mengerti bahwa keputusan ini bukan soal menolak keinginan, tapi soal menjaga tanggung jawab dan batas yang seharusnya dihormati. Ucapnya dengan nada tenang tapi mengandung otoritas yang baru. Rizal menatapnya beberapa detik, wajahnya menegang. Ada keguncangan yang jelas, tapi ego dan pembenaran diri membuatnya menolak mengakui kesalahan. Ia hanya menunduk, mencoba menenangkan diri, sementara Tiara menyadari bahwa sedikit demi sedikit posisinya mulai berubah. Ia mulai bisa berdiri setara, bukan lagi sebagai pihak yang selalu dituruti atau diabaikan. Sabrina menatap Tiara lagi, ada campuran rasa penasaran dan sedikit takut. Ia mulai merasakan bahwa diam dan tegasnya Tiara bukan kelemahan, melainkan tanda adanya pengaruh yang tersembunyi. Tiara tersenyum tipis, menyadari efek dari batas yang baru ia tegaskan. Pengaruhnya mulai terlihat, meski belum secara penuh. Malam menjelang, Tiara duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menarik napas panjang, merasakan adrenalin bercampur ketenangan. Tekanan batin baru muncul. Hari ini ia berhasil menegaskan batasnya, tapi langkah selanjutnya tetap harus berhati-hati. Setiap keputusan yang diambil akan menjadi ujian bagi pengaruhnya dan reaksi keluarga. Teleponnya bergetar. Fiona menelpon dari rumah. Tiara, aku dengar hari ini kau mulai menegaskan batas. Bagus, jangan berhenti di sini. Yang penting adalah tetap terukur dan profesional. Setiap langkah kecil akan membangun posisi ibu lebih kuat, kata Fiona, suaranya hangat tapi tegas. Tiara tersenyum tipis, merasa sahabatnya selalu bisa membacanya tanpa harus hadir di sisi. Kata-kata itu menenangkan sekaligus memberi dorongan untuk melangkah lebih jauh. Sebelum mematikan lampu, Tiara menatap brosur pesta di meja dan dokumen yang tersusun rapi. Ia sadar bahwa hari ini menandai titik balik lain. Ia menegaskan batas, menunjukkan kontrol yang lebih jelas, dan mulai membangun posisi yang kuat secara perlahan. Namun tekanan batin tetap ada, karena langkah ini bisa memicu reaksi emosional, dan satu kata salah bisa merusak semua perencanaan tersembunyi. Malam itu, satu keputusan kecil terbentuk di pikirannya. Untuk terus menegaskan batas secara profesional, menunggu waktu yang tepat untuk langkah lebih besar, sambil menjaga rahasia kekuatan tersembunyi yang selama ini menjadi senjatanya. Tekanan baru mengendap di dadanya, mengingatkan bahwa konfrontasi hari ini hanyalah permulaan dari perubahan yang lebih besar. Pagi itu, udara di rumah terasa tegang, seolah setiap sudut ruang menahan napas. Tiara duduk di ruang tamu, menatap map tebal yang berisi dokumen legal dan laporan keuangan. Setiap halaman adalah bukti nyata dari kekuatan yang selama ini tersembunyi, menopang kehidupan keluarga yang menyepelekan dirinya. Hatinya berdetak cepat. Hari ini adalah momen yang telah lama ia tunggu,
mengungkap fakta secara gamblang, tapi tetap dengan kontrol. Sabrina masuk membawa secangkir teh, tersenyum manis seperti biasanya. Namun matanya menyiratkan tuntutan yang familiar. Kak, aku harap kau tidak terlalu serius soal semua hal ini. Toh, kita bisa tetap menyenangkan semua orang, kan? Suaranya lembut tapi penuh tekanan. Tiara menatapnya sebentar, merasakan dorongan amarah dan rasa sakit yang tertahan mulai memuncak. Kali ini, ia tidak akan diam lagi. Setiap kata Sabrina seperti menantang harga dirinya. Dan hari ini ia siap menegaskan batasnya secara nyata. Rizal duduk di sofa. Matanya menatap Tiara dengan ekspresi sulit dibaca. Ada keguncangan di matanya. Sebuah firasat bahwa sesuatu akan berubah. Tiara, maksudmu apa? Tanyanya, mencoba terdengar santai. Tetapi nada suaranya bergetar ketika matanya melihat map di tangan istrinya. Tiara menahan napas, sadar bahwa ego Rizal masih tinggi, tapi keraguannya kini mulai terlihat. Tiara berdiri, membuka map, dan meletakkannya di atas meja. Rizal, Sabrina, Burina, ucapnya, menatap satu persatu dengan ketegasan yang baru. Selama ini kalian menganggap aku hanya numpang hidup, tidak menghargai kontribusi atau kemampuan yang aku miliki. Tapi ini fakta. Aku adalah pemilik sah perusahaan yang menopang semua kebutuhan keluarga ini, termasuk gaji Rizal, fasilitas rumah, dan segala kemewahan yang selama ini kalian nikmati. Ruangan itu hening. Sabrina menatap Tiara dengan mata melebar. Panik mulai muncul. Kak, kau, maksudmu? Suaranya tercekat, wajahnya pucat. Tiara menatapnya tanpa menurunkan map, membiarkan fakta itu meresap perlahan. Rizal menelan ludah, wajahnya memerah, tangan gemetar sebentar. Ia menatap Tiara, mencoba menahan rasa terkejut dan malu. Tiara, ini, aku tidak tahu, katanya, suaranya terganggu oleh kebingungan dan rasa bersalah yang belum ia sadari sepenuhnya. Egonya mencoba mempertahankan harga diri, tapi fakta yang jelas membuatnya sulit beralasan lagi. Burina, yang selama ini menjadi pengatur dan pengendali suasana, terlihat pucat. Senyumnya menghilang, digantikan ketegangan yang jelas. Kekuasaan yang selama ini ia pegang mulai terguncang. Tiara bisa melihat bahwa ketenangan dan kontrolnya mulai goyah. Tiara menarik napas panjang, menahan semua emosi yang bergejolak. Ia tahu, ledakan kemarahan atau kepuasan emosional sekarang bisa merusak kendali yang baru ia mulai. Ini bukan tentang menghukum siapapun, katanya, suaranya tenang tapi tegas. Ini tentang keadilan dan pengakuan atas apa yang selama ini aku lakukan untuk keluarga ini. Tidak ada lagi yang bisa meremehkan kontribusiku. Sabrina berusaha bicara, tapi kata-katanya tercekat. Tiara menatapnya lagi, dengan ketenangan yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Sabrina merasa panik, seolah semua dasar yang selama ini ia gunakan untuk menuntut dan menekan kini runtuh. Rizal berdiri, mencoba menenangkan diri. Tiara, aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya, nadanya campur aduk antara rasa bersalah dan kebingungan. Tiara merasakan gelombang campuran emosi. Puas melihat fakta akhirnya terbuka, tapi juga tegang karena reaksi Rizal masih belum sepenuhnya pengakuan. Posisi kekuasaan belum sepenuhnya di tangannya. Langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Dian masuk membawa dokumen tambahan, menatap Tiara dengan sorot mata mendukung. Tanpa berkata apa-apa, Dian mengerti, momen ini adalah ujian untuk kontrol emosional dan strategi Tiara. Tiara mengangguk tipis, mengetahui bahwa kekuatan yang dimilikinya kini mulai terlihat, tetapi harus digunakan secara perlahan agar tidak memicu konfrontasi yang merusak. Malam menjelang, Tiara duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Hatinya berdebar, campuran antara kemenangan dan kewaspadaan. Tekanan batin baru muncul. Ia berhasil mengguncang posisi mereka, tetapi pengaruhnya belum mutlak. Setiap langkah berikutnya harus dihitung dengan presisi.
Satu kesalahan bisa mengembalikan kekuasaan ke tangan mereka. Teleponnya bergetar. Fiona menelpon. Tiara, aku dengar fakta sudah kau ungkapkan secara gamblang. Bagus, tapi ingat, ini baru permulaan. Tetap profesional, tetap tenang, jangan biarkan ego mereka membuatmu terjebak emosi, kata Fiona, suaranya menenangkan sekaligus memberi dorongan. Tiara tersenyum tipis, merasa sahabatnya selalu bisa membacanya tanpa harus hadir di sisi. Kata-kata itu menegaskan bahwa pengungkapan hari ini adalah puncak emosional, tapi bukan akhir dari strategi. Sebelum menutup map dan laptop, Tiara menatap keluarga yang kini masih terdiam di ruang tamu. Ia sadar, hari ini adalah klimaks emosional. Fakta kepemilikan perusahaan sudah jelas, kekuasaan mereka terguncang, tetapi kontrol penuh masih ada di tangannya. Tekanan batin baru muncul. Karena langkah selanjutnya harus hati-hati, menjaga keseimbangan antara pengaruh dan risiko konfrontasi. Malam itu, satu keputusan kecil terbentuk di pikirannya. Tetap tenang, tetap profesional, dan menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi pengaruh penuh. Kekuasaan belum sepenuhnya di tangannya, tapi fondasi untuk mengubah posisi keluarga sudah terbentuk. Tekanan batin mengendap, menjadi energi untuk langkah-langkah berikutnya yang akan menentukan nasib semua pihak. Pagi itu, rumah terasa dingin, meski sinar matahari menembus jendela ruang tamu. Tiara duduk di kursi, menatap keluarga yang mulai berkumpul tanpa sadar akan apa yang akan menimpa mereka. Map tebal yang berisi dokumen legal, kontrak rumah, rekening bank, dan daftar fasilitas tersusun rapi di hadapannya. Hari ini adalah saat yang telah direncanakan berbulan-bulan. Mencabut semua hak dan fasilitas mewah yang selama ini mereka nikmati. Sabrina masuk membawa senyum manis yang kini tampak rapuh. Kak, aku pikir kita bisa bicara soal. Aku hanya ingin. Suaranya terhenti saat matanya bertemu dengan tatapan dingin Tiara. Tiara menatapnya, menahan amarah yang bergejolak, tapi wajahnya tetap tenang, penuh kendali. Kali ini, ia tidak akan membiarkan mereka menganggapnya lemah. Rizal berdiri di dekat sofa, wajahnya menegang. Tiara, maksudmu apa? Suara Rizal bergetar, menunjukkan ketakutan yang mulai tumbuh. Tiara menarik napas panjang, kemudian membuka map yang berisi bukti kepemilikan sah atas semua fasilitas, kontrak perusahaan, dan catatan keuangan. Rizal, Sabrina, Burina, kata Tiara, suara tenang namun tegas. Semua fasilitas, kemewahan, dan hak istimewa yang selama ini kalian nikmati bukan karena kalian berhak atasnya. Itu semua adalah hasil kontribusiku, yang selama ini kalian abaikan. Mulai hari ini, semuanya dicabut. Sabrina menatap Tiara, matanya melebar, napasnya tercekat. Kak, jangan. Kau tidak bisa begitu, seru Sabrina, tapi suaranya terdengar lemah. Tiara menatapnya dengan dingin, membiarkan rasa takut itu meresap perlahan. Ia ingin mereka merasakan sendiri akibat dari sikap meremehkan dan menuntut tanpa melihat kontribusinya selama ini. Rizal menunduk, berusaha menahan emosi, tapi jelas ketegangan menyelimuti wajahnya. Ia mulai menyadari bahwa posisi mereka mulai terguncang. Ego yang selama ini menahan rasa malu mulai runtuh. Tiara mulai membacakan daftar fasilitas yang dicabut, mobil mewah yang selama ini dikendarai Rizal, akses rumah yang selama ini dianggap milik mereka, kartu kredit dan rekening keluarga, bahkan akses ke asisten rumah tangga dan pembantu. Setiap kata seperti palu yang menegaskan posisi baru Tiara. Kemudian, dengan tenang tapi tegas, Tiara memerintahkan, jika kalian ingin makan atau tinggal di rumah ini, lakukan dengan kesadaran penuh. Semua akses fasilitas dicabut. Mulai sekarang, kalian harus meminta izin dan menghormati aturan yang berlaku. Sabrina menunduk, suaranya serak, hampir tak terdengar. Kak, jangan biarkan kami kelaparan, tolong. Rizal dan Burina ikut merunduk, tangan terulur gemetar, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan.
menatap Tiara seolah memohon belas kasihan untuk sesuap nasi yang mereka inginkan. Tiara menyaksikan adegan itu dengan dingin, namun tetap penuh kontrol. Hatinya bergejolak antara kepuasan melihat posisi mereka terbalik dan kewaspadaan agar kekuasaannya tidak berubah menjadi amarah liar. Ia membiarkan mereka merasakan rasa tidak berdaya, penyesalan, dan rasa malu, pelajaran yang selama ini mereka tolak untuk dipelajari. Tiara kemudian duduk kembali, membuka laptop dan dokumen, memastikan semua hak dicabut secara profesional dan legal. Ia tahu, balas dendam emosional saja tidak cukup. Langkah ini harus tepat dan terukur agar mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka. Sabrina menangis terseduh, Rizal menunduk menahan malu, dan Burina tetap diam, wajahnya pucat dan tegang. Malam menjelang, Tiara duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Tekanan batin baru muncul. Ia berhasil menunjukkan kekuasaan penuh, tetapi langkah selanjutnya tetap harus hati-hati. Kekuasaan hari ini nyata, tapi emosi keluarga masih rawan meledak jika tidak dikontrol. Telepon bergetar. Fiona menelpon. Tiara, aku dengar hari ini kau menjalankan langkah terpenting. Bagus. Tapi ingat, ini puncak emosi, bukan akhir. Tetap profesional, tetap tenang. Setiap langkah berikutnya harus diperhitungkan, kata Fiona, suaranya hangat namun tegas. Tiara tersenyum tipis, merasakan campuran kepuasan dan tanggung jawab yang membebani, yakin bahwa langkah ini tepat. Sebelum menutup map dan laptop, Tiara menatap keluarga yang masih berlutut, wajah mereka penuh ketakutan, penyesalan, dan kepasrahan. Hari ini adalah puncak balas dendam. Fakta kepemilikan jelas, fasilitas dicabut, dan mereka merasakan akibat perbuatan sendiri secara nyata. Tekanan batin baru muncul. Meski hari ini berhasil, kendali emosional harus dijaga agar kemenangan ini tidak berubah menjadi kekacauan. Malam itu, satu keputusan terbentuk di pikirannya. Mempertahankan kekuatan yang baru ia tunjukkan, mengontrol emosi sendiri, dan menyiapkan langkah terakhir untuk menutup bab ini dengan elegan. Hari ini adalah klimaks balas dendam, tapi masih ada satu episode terakhir untuk menyelesaikan dampak emosional dan memulai hidup baru. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Tenang, tapi bukan kesunyian. Ada rasa tertib dan ketegasan yang baru. Tiara duduk di meja makan, menatap secangkir teh hangat, merasakan kedamaian yang lama hilang dari hidupnya. Semua dokumen, kontrak, dan kontrol fasilitas sudah ditempatkan pada tempatnya. Tak ada lagi ketergantungan pada orang yang meremehkan. Tak ada lagi ruang untuk manipulasi. Dian masuk, membawa senyum hangatnya seperti biasa. Bu, kau terlihat lebih tenang hari ini. Semua berjalan sesuai rencana, ya? Ucapnya. Tiara menoleh, tersenyum tipis. Sahabatnya selalu menjadi cermin yang menunjukkan kebenaran tanpa menghakimi, dan kehadiran Dian membuat langkah-langkah tegasnya terasa lebih mantap. Ya, Dian. Semua sudah ditempatkan sesuai posisinya. Rasanya lega, tapi juga menenangkan, kata Tiara, menatap jendela dan memandangi cahaya pagi yang masuk ke ruangan. Hatinya lega bukan karena balas dendamnya berhasil, tapi karena ia akhirnya bisa menata hidupnya dengan batas tegas dan harga diri yang tidak tergoyahkan. Di sisi lain rumah, Rizal duduk di ruang tamu dengan wajah penuh penyesalan. Sabrina menatap kakaknya, air mata mengalir di pipinya. Burina tetap diam, menahan rasa malu. Mereka merasakan sendiri pahitnya kehilangan kemewahan yang selama ini dianggap hak mutlak. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan tanpa usaha atau menghargai orang lain. Rizal menghela napas panjang. Aku salah.